Hasto Kristianto mulai ketakutan dan menyebarkan video tentang ancaman Presiden Joko Widodo yang akan menggigit sendiri terkait daripada penyimpangan-penyimpangan. Dan Hasto Kristianto menyebarkan video Pak Jokowi kepada wartawan. Menekan, tadi kan beredar video kan, bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden, karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum itu? Belum. Saya menerima. Mana si Chat cantik, tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Saya kira itu adalah video lama ya yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, bahkan telah beredar pada saat Pak Jokowi berpidato yang akan menggigit sendiri. Dan saya rasa ini adalah audio yang Pak Jokowi pidato mengenai akan menggigit sendiri. Ada yang bermain-main di area ini, saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Gigit sendiri ya. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri, kan enggak mungkin. Itulah tadi video ataupun audio yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Saya pikir itu sudah lama sekali. Kenapa Hasto Kristianto kok baru mendapatkan video itu? Dengan mempolitisir video itu akan membisiki kepada Kejaksaan ataupun kepada KPK. Ini sudah lama sekali, ini udah bertahun-tahun. Berarti ini kan Hasto benar-benar akan mempolitisasi ucapan daripada atau ancaman Pak Jokowi yang akan menggigit sendiri. Bahkan video itu sempat viral ya, dijadikan lip sync oleh warga mengenai yang akan menggigit sendiri gitu ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri, kan enggak mungkin. Dan lebih jelasnya nih Hasto Kristianto memberikan kepada wartawan mengenai audio itu, dan kita dengarkan sama-sama. Seperti yang kita dengarkan itu sebetulnya ya sudah lama lah. Sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Kebiasaan dari Bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai Nasdem. Kami tidak campur tangan, hanya rakyat melihat ini bukan hal yang biasa.
ada sesuatu ya seperti itu tutup-tutupi. Makanya politik itu harus transparan. Ini merupakan Itulah Hasto Kristianto yang sepertinya akan mempolitisasi mengenai pidato Pak Jokowi yang akan menggigit sendiri. Dan Hasto Kristianto sebetulnya juga ketar-ketir dan ketakutan dalam hal ini, dikarenakan kalau toh misalnya KPK ataupun Kejaksaan menangkap Hasto Kristianto. Dan warga sebetulnya sangat geram kepada Hasto Kristianto karena berkali-kali menfitnah Presiden Joko Widodo dan untuk segera menangkap Hasto Kristianto. Sekjen PDI dipanggil KPK. Kemana saja Bapak KPK? Kenapa baru sekarang memanggil Pak Hasto? Karena selama ini Pak Hasto selalu menyebarkan berita-berita hoax yang selalu memfitnah Bapak Jokowi dan menyerang pemerintahan. Pak Hasto dipanggil KPK aja sudah mengeluh kedinginan. Bagaimana nanti dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak? Kalau masih di dunia Bapak bisa ngeluh dan ngadu, tapi nanti kalau di akhirat Bapak mau ngeluh kemana dan ngadu sama siapa? Makanya semasih ada sisa umur, berbuatlah kebaikan. Jangan selalu menyebar berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya fakta. Sekarang Bapak rasain Pak kena batunya. Jangan suka Bapak menghina orang. Bapak tidak mungkin lebih mulia dari apa yang Bapak hina orang lain. Betul. Dan menghina Bapak Jokowi. Bapak tidak lebih baik dari Bapak Jokowi. Selama ini Bapak punya hati kedengkian dan menyebar berita-berita hoax terus. Bapak KPK, tolong Pak tegakkan keadilan buat Pak Hasto ini Pak. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Pak Hasto ini mulutnya memang penuh racun Pak. Racun Tolong, ya? Pak. Ia bagai melankolis, cengeng. Pantas deh menyandang sebagai sekjen PDI, penuh dengan kedengkian. Tapi hatinya melankolis, nangis, nggak pantas tuh seorang sekjen cengeng. KPK, Bapak KPK, tolong Pak tegakkan keadilan buat Pak Hasto ini. Jangan ragu-ragu Pak, tangkap saja Pak Hasto ini Pak, yang mulutnya penuh kebohongan, berita-berita hoax terus disebarkan di Indonesia ini Pak. Tolong ya Pak. Salam waras merdeka. Tegakkan Pak buat keadilan Pak. Berantas korupsi Pak. Hasto ini memang selalu menyebarkan berita-berita hoax, bukan bohong, fitnah terus, menyela, menghina, menyerang, merendahkan Bapak Jokowi. Yang lebih fatal mulutnya itu selalu menyebarkan berita-berita hoax. Rasain Pak Hasto sekarang kena batunya. Selain itu juga Hasto katanya mau akan dipanggil KPK pekan depan ini berkaitan dengan Harun Masiku kan. Oke. Nah, itu kasusnya kan sudah ada. Iya. Persoalan kan orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan Hasto itu kan belum ditemukan. Nah, ini mungkin dipanggil ini dalam rangka ada indikasi orang ini sudah ditemukan. Nah, ini kan mau dikonfirmasi, mau konfirmasi dengan Hasto misalnya. Wah, itu berita paling besar 2024, jangan-jangan lebih besar daripada Pilpres. Kalau sudah benar ditemukan. Iya. Itu kan. Setelah KPK kabarnya dapat informasi terbaru terkait kasus penyuapan komisioner KPK tahun 2019 lalu. Gitu. Iya. Nah, ini jadi saya kira bahwa semakin menarik. Ya. Kan ini pernyataan Abang ini luar biasa loh. Dipanggil ini gara-gara apa gitu ya? Jangan-jangan karena Harun Masikunya udah ditemukan. Hidup atau mati, Bang? Ini belum tahu. Kita harapkan masih hidup lah ya. Jangan mati. Masa saksinya mati kan nggak susah juga kita kan. Jadi dipanggil itu terkait dengan kasus Harun Masiku oleh KPK gitulah. Gini, kalau Harun Masiku itu saya kira ada dua hal, Bang. Pertama pihak-pihak yang terlibat dalam proses Harun Masiku. Setahu saya juga pihak-pihak yang dianggap terlibat itu sudah dihukum. Bahkan sudah ada yang menyelesaikan hukumannya kan, kayak mantan anggota KPU itu udah keluar itu Bang. Gitu. Nah,
Pertanyaannya, apakah ada data baru atau bukti baru di mana bukti baru ini melibatkan orang baru yang selama ini istilahnya lepas dari proses hukum? Kalau dalam kasus Vina yang lagi viral ini sebetulnya ada Peggy-nya nggak nih? Ya kan gitu kan? Iya, iya. Yang dihukum kan 9 orang nih. Lalu ada 3 lagi, katanya 3 lari. Tapi belakangan kemudian katanya cuma 1. Ya kan? Jadi total itu 10, bukan 12 misalnya begitu kan? Gitu, Bang. Nah, jadi apakah bukti ini kemudian ada bukti baru yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada orang lagi? Kan biasa dalam kasus tuh, Bang. Awalnya 3 orang. Lalu berkembang jadi 7 orang. Berkembang jadi 15 orang. Gitu, Bang. Nah, itu pertama menurut saya yang menarik ya. Kasus BTS misalnya. Tadinya kan hanya melibatkan orang-orang yang ada di apa nama perusahaan itu? Bakti. Tapi kan lama-lama berkembang sampai anggota BPK kan? Ahsanul Qosasi segala macam. BPK. Iya, Bang, itu, Bang. Pihak swasta lain Dan sampai kepada BPK. Betul. Nah, tadinya hanya sampai ke siapa? Adiknya mantan Menkominfo, Joni Plate. Joni Plate kan? Ya, Alex Plate. Terus kemudian berkembang ke menterinya yaitu Joni Plate gitu. Kasus SYL tadinya hanya sekjennya, lalu kepala bironya. Pada hari ini berkembang anak dan cucunya gitu. yang minta termasuk juga wakil bendahara umum Nasdem. Itu wakil bendahara umum Nasdem. Bendahara umum juga. Lebih jauh lagi ke sekjen juga, katanya udah tahu juga, ya kan? Dan seterusnya gitu loh, Bang. Jadi kasus ini berkembang. Nah, mungkin saja kasus Harun Masiku ini juga berkembang gitu. Nah, yang kedua, sebetulnya subjek utamanya nih kan pemberi suapnya ini kan namanya Harun Masiku. Gitu. Nah, pertanyaan menariknya adalah Harun Masiku ini kabur. Hilang sampai sekarang. Nah, kaburnya atau hilangnya ini apakah melibatkan pihak tertentu atau tidak gitu, Bang?